Aragon siap bikin klasemen berantakan. Marquez mau balas dendam. Martin ogah dikudeta. Setelah 2 pekan libur, MotoGP 2026 akhirnya kembali dan langsung masuk ke fase paling panas menuju Valencia. Jorge Martin masih nyaman di puncak dengan keunggulan 31 poin, tetapi 5 pembalap teratas hanya terpaut 41 poin. Artinya, satu kesalahan kecil bisa bikin klasemen berubah seperti sinyal wifi pas lagi penting-pentingnya. Aprilia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil luar biasa di Silverstone. Martin menang sprint dan meraih kemenangan utama, sementara Marco Bezzecchi ikut mengamankan poin penting hingga naik ke posisi kedua. Ai Ogura juga masih punya peluang karena tertinggal 37 poin dari Martin. Jadi jangan heran kalau garasi Aprilia sekarang suasananya lebih cerah daripada lampu start. Tapi Ducati jelas tidak mau terus jadi penonton. Marc Marquez punya catatan luar biasa di Aragon dengan 7 kemenangan dan sederet hasil sempurna dalam 2 kunjungan terakhir. Setelah Silverstone yang mengecewakan, Marc punya kesempatan besar untuk melakukan balas dendam, sekaligus memangkas jarak 40 poin dari Martin. Kalau MM93 sudah menemukan jalannya, rival bisa mulai cari alasan buat tidak melihat kaca spion. Francisco Bagnaia juga punya misi kebangkitan, sementara Fabio Di Giannantonio yang hanya tertinggal 41 poin dari Martin tentu masih sangat berbahaya. Pedro Acosta pun siap menyerang podium setelah finish P4 di Aragon musim lalu. Di sisi lain, Honda berharap Luca Marini kembali konsisten dan Johann Zarco siap comeback setelah absen akibat cedera. Dengan 10 seri masih tersisa, Aragon bisa menjadi titik balik siapapun. Martin ingin memperlebar jarak, Marc ingin mengejar, Bezzecchi dan Ogura ingin merapat, sementara pembalap lain siap menjadi pengganggu resmi. Jadi siapkan popcorn, karena setelah libur 2 pekan, MotoGP kembali dengan mode gas tanpa rem. Menurut kalian, siapa yang bakal paling menggila di Aragon? Martin tetap di puncak, Marc balas dendam, Bezzecchi bikin kejutan, Acosta naik podium. Tulis prediksi kalian. Jangan sampai prediksinya lebih ngawur daripada strategi ban pas hujan. Tardozzi punya rahasia juara, tidak harus menang terus, asal jangan pulang tangan kosong. Persaingan Ducati dan Aprilia musim ini semakin sulit ditebak. Setiap sirkuit seperti memiliki cerita sendiri, di mana kadang Race GP tampil tak tersentuh, lalu seminggu kemudian Desmosedici kembali mendominasi. Davide Tardozzi melihat situasi ini sebagai hal yang normal dalam perebutan gelar. Menurutnya, yang terpenting bukan selalu berdiri di podium tertinggi, tetapi memastikan poin tetap mengalir di setiap akhir pekan balap. Buktinya, kemenangan sepanjang musim terus berpindah tangan antara Ducati dan Aprilia. Marco Bezzecchi sempat membawa Aprilia berjaya, sebelum Ducati membalas lewat Marc dan Alex Marquez. Namun Silverstone menunjukkan bahwa kecepatan saja tidak cukup. Saat motor mengalami kesulitan dan kemenangan terasa jauh, pembalap tetap harus membawa pulang hasil terbaik yang tersedia. Dalam perburuan gelar dunia, finish P5 atau P6 seringkali lebih berharga daripada memaksakan segalanya lalu berakhir DNF. Kini Ducati menatap Aragon dengan optimisme tinggi, terutama karena karakter sirkuit yang dinilai cocok untuk Desmosedici dan Marc Marquez. Filosofi Tardozzi pun sederhana, saat motor unggul, maksimalkan kemenangan. Saat motor kesulitan, selamatkan poin sebanyak mungkin. Karena pada akhirnya, juara dunia bukan selalu milik pembalap yang paling sering menang, tetapi yang paling konsisten bertahan sepanjang musim. Menurut kalian, siapa yang paling diuntungkan dari strategi, kumpulkan poin dulu, serang belakangan? Marc Marquez, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Ai Ogura bikin kejutan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jadwal balapan MotoGP Aragon 2026. Brivio telah membuka kembali perdebatan Rossi vs Marquez. Valentino tidak akan pernah melakukan itu. Davide Brivio, mantan bos Yamaha yang bekerja sama erat dengan Valentino Rossi, berbicara secara rinci tentang perbedaan antara Rossi dan Marc Marquez.
Ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, atau siapa yang memiliki lebih banyak kejuaraan, tetapi tentang kerjasama tim, dan berbagi hal-hal yang mungkin memberi keuntungan bagi rekan satu tim Anda. Masalah ini berkaitan dengan apa yang pernah diakui Marc Marquez, selama masa jabatannya di Honda. Ia tidak ingin Dani Pedrosa menggunakan komponen tertentu yang menurutnya dapat memberikan keuntungan bagi Pedrosa. Ketika Brivio ditanya apakah Rossi pernah melakukan hal itu kepada rekan setimnya, jawabannya sangat jelas. Davide Brivio, Valentino Rossi tidak akan pernah melakukan itu. Valentino selalu jujur, adil, dan setia. Brivio menjelaskan lebih lanjut bahwa selama masa kerjanya bersama Rossi, ia mungkin telah melihat kecerdasan Rossi dalam permainan, perencanaan strategisnya, atau pengambilan keputusan olahraganya, tetapi ketika menyangkut keadilan dan kejujuran, ia tidak pernah memiliki masalah dengan Rossi. Davide Brivio, selama negosiasi kontrak, keputusan teknis, atau penyusunan strategi untuk sebuah kompetisi, dia mungkin sangat cerdas dalam konteks olahraga. Namun dalam hal keadilan dan kejujuran, saya tidak pernah mengalami masalah. Saya dapat mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Namun, masalah ini perlu dilihat secara komprehensif. Karena Brivio berbicara berdasarkan pengalaman seseorang yang telah bekerja sama erat dengan Rossi dan mengakui bahwa Rossi sangat penting bagi kariernya. Oleh karena itu, ini bukanlah penilaian bahwa Rossi adalah orang baik dan Marc adalah orang jahat. Karena dalam sejarah MotoGP, Rossi tidak pernah menjadi pembalap yang tidak membela kepentingannya sendiri. Contoh paling jelas adalah ketika Jorge Lorenzo menjadi rekan setimnya di Yamaha pada tahun 2008, di mana sebuah pembatas dibuat di dalam pit, dan Rossi sendiri mengakui bahwa dia tidak ingin Lorenzo melihat informasi miliknya sendiri. Valentino Rossi, saya memasang dinding di dalam kotak itu karena saya tidak ingin dia melihat informasi saya. Itu menjadi masalah besar, tetapi pada akhirnya, itu semua hanya tipuan karena informasi saya tetap sampai kepadanya, dan saya juga melihat informasinya. Inilah mengapa membandingkan Rossi dengan Marc tidak boleh dilakukan secara sederhana. Rossi memiliki satu cara untuk berkompetisi, dan Marc memiliki cara lain. Rossi membangun legendanya melalui kemampuannya membaca jalannya pertandingan, mengelola lawan-lawannya, dan mengendalikan situasi di paddock. Di sisi lain, Marc adalah pesaing yang sangat agresif, mengambil risiko tinggi dan menggunakan posisi terdepan Honda saat itu untuk melindungi keuntungannya sendiri. Dalam MotoGP, 10 milidetik sangat berharga. Duel Ducati dan Aprilia di MotoGP, tergantung karakter sirkuit. Persaingan Ducati dan Aprilia dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 diprediksi masih akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Kekuatan kedua pabrikan asal Italia tersebut terus bergantian dari satu seri ke seri berikutnya. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah karakteristik masing-masing sirkuit. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menilai kondisi tersebut kemungkinan akan terus terjadi pada seri-seri berikutnya. Akan seperti ini, akan ada sirkuit yang lebih cocok untuk Aprilia dan ada yang lebih cocok untuk Ducati hingga akhir musim, kata Tardozzi dilansir dari Crash, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Aprilia mengawali musim dengan lebih kuat. Dalam 3 seri pertama, Aprilia selalu mengungguli Ducati dalam perolehan poin konstruktor. Ducati kemudian membalas di Jerez melalui Marc Marquez dan Alex Marquez yang finish di posisi pertama dan kedua. Setelah itu, persaingan kedua pabrikan berlangsung sangat ketat. Aprilia kembali unggul di Le Mans, kemudian Ducati di Catalunya. Aprilia kembali memimpin di Mugello, sebelum Ducati menguasai Balaton dan Brno. Ini Aprilia kemudian kembali unggul di Assen, sementara Ducati membalas di Sachsenring. Pada seri terakhir di Silverstone, Aprilia kembali menjadi pabrikan dengan perolehan poin lebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pabrikan yang secara konsisten dominan di seluruh jenis sirkuit. Marc Marquez, persaingan di klasemen pebalap juga berlangsung ketat. Marc Marquez sempat memanfaatkan sejumlah hasil buruk pebalap Aprilia untuk memangkas jarak dari 102 poin menjadi hanya 18 poin setelah seri Sachsenring. Namun, Marquez mengalami akhir pekan yang sulit di Silverstone.
Pada sprint Race, pebalap Ducati tersebut hanya finish di posisi ke-9 setelah mengalami penurunan performa ban yang signifikan. Ducati kemudian berusaha menghindari masalah serupa pada balapan utama. Namun, Marquez hanya mampu finish ke-7 dan menjadi pebalap Ducati ketiga yang mencapai garis finish. Hasil tersebut membuat Marquez hanya memperoleh 10 poin dari maksimal 37 poin yang tersedia di Silverstone. Ia juga kembali tertinggal 40 poin dari Jorge Martin yang memimpin klasemen untuk Aprilia. Konsisten. Menurut Tardozzi, kunci perebutan gelar bukan sekadar memenangkan setiap balapan. Ducati harus mampu memaksimalkan poin ketika tidak memiliki motor tercepat dan memanfaatkan peluang ketika berada dalam kondisi kompetitif. Untuk mencoba memenangkan kejuaraan, tidak perlu memenangi semua balapan, kata Tardozzi. Yang terpenting adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin ketika kita bukan yang tercepat, dan menyerang ketika kita menjadi yang tercepat, ujarnya. Sirkuit potensial. Seri Aragon menjadi salah satu peluang bagi Ducati. Marc Marquez dan Ducati memiliki catatan kuat di sirkuit tersebut setelah memenangi 4 balapan terakhir di sana. Setelah Aragon, MotoGP akan berlanjut ke Misano. Sirkuit tersebut merupakan balapan kandang bagi Ducati dan Aprilia. Pada musim lalu, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi masing-masing meraih kemenangan di sana. Setelah itu, persaingan berlanjut ke rangkaian balapan di Jepang, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Dengan karakter sirkuit yang berbeda-beda, duel Ducati dan Aprilia diperkirakan masih akan berlangsung hingga seri-seri terakhir musim 2026. Perpanjangan kontrak Marc Marquez bersama Ducati telah resmi dikonfirmasi. Kesepakatan tersebut mengungkap sejumlah detail penting yang menunjukkan pendekatan hati-hati dari kedua pihak, terutama di tengah kondisi fisik Marquez yang masih menjadi perhatian. Pengamat MotoGP senior, Carlo Pernat, mengungkap dalam siaran langsung di kanal YouTube MotoGP Reload bahwa kontrak berdurasi 2 tahun tersebut pada praktiknya disusun dengan format 1+1, dengan klausul penting yang memungkinkan pemutusan kontrak setelah tahun pertama. Klausul tersebut memberi Marquez hak untuk mengakhiri kerjasama jika kondisi fisiknya membuatnya tidak mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Pernat menilai kontrak tersebut cukup adil dan fleksibel, sekaligus mencerminkan pendekatan realistis Ducati. Jika setelah 1 tahun kondisi fisiknya tidak cukup baik untuk bersaing memperebutkan gelar, dia memiliki kebebasan untuk pergi. Itu hal yang wajar, ujar Pernat. Menurutnya, Ducati juga telah memikirkan generasi tim dengan mempersiapkan generasi baru. Salah satunya melalui kehadiran Pedro Acosta sebagai rekan setim Marquez, ditambah talenta muda seperti Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega. Pernat juga membela keputusan Ducati untuk memperpanjang kontrak Marquez. Ia menilai kesepakatan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Ini adalah kontrak yang sangat adil. Ducati tidak punya pilihan selain memperpanjang kontraknya selama 2 tahun. Tentu saja, jika Marc tidak mampu tampil kompetitif, wajar jika dia dibebaskan dari kontrak. Begitu pula Ducati memiliki hak untuk melepasnya. Namun, mereka memang tidak memiliki alternatif yang masuk akal selain memperpanjang kontraknya, jelasnya.